Salam lestari, mari mensertifikasi agar hutan kita lestari. Hari ini kita bahas mengenai AF ya, administrasi annual fee FSC, di mana itu akan ditagihkan ke setiap pemegang sertifikat yang akan melanjutkan sertifikat FSC-nya ya. Nah, di konteks KAF ini nilai yang dicantumkan ataupun diberikan ke lembaga sertifikasi adalah nilai dalam bentuk USD dolar. Jadi jika Bapak Ibu sekalian omsetnya dalam rupiah, maka harus dikonvers dari rupiah menjadi dolar. Nah, data yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah data periode setahun. Nah, karena ini tahun 2024, maka biasanya data yang diminta adalah omset di tahun 2023 dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 sebagai omset selama setahun, dan itu bisa disetujui oleh pihak lembaga sertifikasi yang akan melakukan perhitungan nilai AF-nya, administrasi annual fee-nya. Nah, di dalam konteks penulisan administrasi annual fee, maka di formnya nanti ada kurs ya, berapa kurs nilai USD sama ke rupiah. Nah, ini dari standar meminta yang dipakai adalah di owanda.com, sehingga Bapak Ibu sekalian harus masuk ke owanda.com. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita hilangkan dulu ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jika misalnya omsetnya di dalam rupiah, maka harus dikonvert menjadi dolar. $1 itu berapa rupiah, atau $1 berapa dolar, kurang lebih seperti itu. Nah, karena periode yang dimasukkan adalah 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2003, maka konversi di tanggal itu berapa yang Ibu harus tentukan di form AF yang diberikan oleh pihak lembaga sertifikasi. Jadi kurang lebih seperti ini perhitungannya. Katakanlah ini $1 berapa ya, akan dilihat. Nah, ini kita lihat tanggalnya, tanggal kita setting ataupun bulan dulu, paling gampang bulan dulu. Bulannya Desember ya, atau tahun, kita ambil tahun dulu, tahun 2023. Nah, ini kan masih Januari, kita cari yang bulan Desember, kemudian tanggalnya Desember sampai 31, kita klik 31. Nah, nilai tukar di tanggal 31 Desember 2023 adalah $1-nya 15.382. Nah, nilai inilah yang harus dicantumkan di form AAF yang diberikan oleh pihak lembaga sertifikasi atau lembaga audit yang akan Ibu isi. Jadi di situ omsetnya misalnya berapa miliar, dicantumkan dalam rupiah atau berapa T dalam rupiah, kemudian dikonvert menjadi nilai USD dan dicantumkan USD-nya berapa. Nah, dasarnya dari pengkonversi dari USD menjadi rupiah atau rupiah menjadi USD, inilah Owanda ini yang dipakai. Jadi karena ini 2024, maka saran saya periodenya 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 dengan nilai USD-nya 1 USD sekitar 15.382 rupiah. Nah, itu yang dicantumkan di form aplikasi untuk administrasi annual fee. Ya, nilai ini adalah nilai FPT ya, yang akan dicas oleh FSC ke perusahaan Bapak Ibu sekalian. FPT itu singkatan dari Forest Product Turnover. Jadi hanya produk-produk yang berasal dari hutan dan turunannya, termasuk kayu bekas atau kertas bekas dan sebagainya, itu masuk ke dalam kategori FPT. Misal Bapak Ibu sekalian punya omset 1 miliar. 1 miliar itu
ada jual kayu dan juga jual besi, maka kayunya berapa, misalnya dari 1000, kayu 1000, besinya 300, maka yang dicas adalah yang kayunya saja 700 USD misalnya. Itu yang dicas oleh pihak FSC melalui lembaga sertifikasi. Sehingga tidak dicas 1000-1000-nya, tapi hanya 700 saja. Yang diisi akan dicas ke invoice FPT-nya. Contoh lainnya misalnya perusahaan Bapak Ibu pabrik kertas, namun dalam kertas jual juga laminating plastik. Nah, plastiknya misalnya 1000, total plastik sama kertasnya 1000, sementara paper atau kertasnya 700, makanya dicas adalah 700 itu. Nah, 700 itu bukan 700-nya dicas, tapi pihak lembaga sertifikasi punya rumus tertentu untuk melakukan kena berapa di angka 700 USD. Nah, itu kurang seperti itu. Jadi itu aja pengertian dari FPT dan bagaimana mengkonvers dari 1 USD berapa rupiah di tanggal berapa, 31 Desember 2023. Itu saran dan masukan dari saya untuk menghitung FPT dan juga bagaimana mengkonvers USD tadi. Ya, ini yang dipakai dalam konteks ke konversi rupiah USD atau sebaliknya. Jadi bukan misalnya sekarang Oktober 2024 dikonvert yang bulan sekarang, bukan, tapi tergantung dari periode yang Ibu Bapak sampaikan ke pihak lembaga sertifikasi. Paling mudah memang 2023 tadi saya sebutin, karena 2024 sekarang belum selesai, jadi ya tutup bukunya 2023, itu yang paling mudah. Itu saja dari saya, sharing dari saya mengenai konversi dari rupiah ke dolar atau dolar ke rupiah dengan menggunakan terima kasih.